LL, balik lagi sama gua di channel gua. Hari ini kita bakal bahas saham ICBP atau ICBP, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. Oke, sebelum pembahasan materi hari ini, kali ini kita bakal bahas tentang fundamental dan teknikal ICBP. Sebelum kita masuk, kalian bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini terus bisa berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya seputar literasi keuangan, investasi, dan saham. Oke, jangan lupa like videonya dan komen juga di video ini dan share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat. Oke, kita masuk. Nah, ICBP atau ICBP, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu yang mapan terkemuka pemain di sektor produk bermerek konsumen. Bergerak di berbagai kategori bisnis termasuk mie, susu, makanan ringan, bumbu makanan, dan minuman. Selain itu, ICBP juga mengoperasikan bisnis pengemasan, memproduksi kemasan fleksibel dan bergelombang untuk mendukung bisnis utama perusahaan. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang Indofood, pasti kalian pernah dengar kan INDF. Nah, bedanya apa sih ICBP atau ICBP dengan INDF? Nah, gue jelasin singkat ya. Jadi, saham INDF itu ditopang oleh bisnis yang bergerak di bidang agribisnis atau CPO, konsumsi, dan pengemasan, perkapalan, serta distribusi. Sejumlah produknya juga menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia, misalnya minyak goreng Bimoli, ada juga Palmia dan margarin Royal Palmia. Selain itu ada juga bumbu dapur, makanan bayi, dan banyak lagi jenis lainnya. Sementara ICBP atau ICBP merupakan kode saham dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang memproduksi berbagai macam makanan olahan seperti makanan ringan, bumbu makanan, makanan cepat saji, susu, biskuit, pasta, dan masih banyak lagi. Nah, yang pasti kalian pernah konsumsi dan kalian suka banget yaitu adalah mie instan yang berupa Indomie yang menjadi makanan favorit banyak orang. Siapa sih yang nggak suka Indomie? Nah, jadi kalau misalnya mungkin teman kalian atau orang tua kalian nggak tahu ICBP tapi pasti tahu Indomie. Jadi kalau kamu mau jelasin tentang saham ini ya kalian kaitkan aja dengan Indomie karena Indomie ya kalian tahu sendiri ya seenak apa. Semua orang pasti suka banget. Oke? Nah, itu adalah sedikit dari perbedaan INDF dengan ICBP. Semoga menjadi pembelajaran buat kalian semua dan kita bakal masuk nih ke materi fundamental. Materi ini diambil dari analisa kuartal 3 2020, jadi bukan annual ya. Kita bisa lihat di sini dari harga sahamnya di Rp10.075 per lembar saham itu di tanggal 30 bulan 9 itu kuartal 3. Lembar sahamnya itu yang beredar itu ada 11,662 juta. Habis itu total ekuitasnya atau equity-nya ada 47,69 triliun, total asetnya 102,157 triliun, total liabilitasnya ada di 4,47 triliun, laba kotornya di 12,33 triliun, laba bersihnya di 3,96 triliun, penjualan bersihnya di 33,9 triliun. Nah, kalau misalnya dilihat ICBP masih sideways, padahal fundamental ICBP sebenarnya lebih bagus daripada tahun lalu. Ditambah juga Indofood ICBP ini sudah mengakuisisi Pine Hill yang merupakan produsen mie instan di 8 negara yang udah dikenal banget sama namanya Indomie gitu. Jadi ini sebenarnya oke banget nih. Habis itu kita bisa lihat ke indikator. Ini juga udah gua analisa sedikit indikator, yaitu ada PER atau price to earning ratio itu dari 22,97, ada PBV price to book value 2,46, ROE return on equity 14,03%, ROA return on asset di 10,62%, DAR debt to equity ratio itu di 1,14, ada juga DAR debt to asset ratio ada di 0,53, GPM itu net gross profit margin ada di 35,65%, dan MPM itu adalah net profit margin di 11,79%. Oke. Jadi kalau kita lihat dari PER dan PBV untuk ICBP masih terbilang masuk akal, tetapi PBV-nya sedikit di atas rata-rata, yaitu di mana normalnya itu adalah 1. Dari segi keuntungan, ICBP itu mengalami peningkatan sebesar 77 miliar walaupun hanya bertambah sedikit dibandingkan dari total pendapatan pada kuartal yang sama di 2019. Nah, di pandemik sekarang ini, ICBP masih mampu mencetak laba, bahkan lebih besar dari kuartal yang sama, menandakan ICBP masih kuat secara fundamental. ROE atau return on equity-nya menunjukkan persentase 14,03%. Sudah terbilang cukup lumayan. Untuk dari segi aset, ICBP naik secara berlipat ganda dibandingkan kuartal yang sama di tahun lalu. Dari 37,7 triliun menjadi 102,15 triliun. Di sisi lain, liabilitas ICBP meningkat cukup signifikan menjadi 54,4 triliun dan lumayan berpengaruh
ke debt to equity ratio dan debt to asset rasionya. Tapi tenang saja, liabilitas ICBP ini kebanyakan merupakan liabilitas jangka panjang yang seharusnya digunakan untuk mengakuisisi Penhill. Kesimpulan dari analisa ini adalah ICBP memiliki fundamental yang kuat dan sehat sehingga masih dapat mencetak laba walaupun masih terkena dampak dari virus COVID-19. Untuk jangka panjangnya, ICBP masih memiliki potensi yang besar, mengingat ICBP telah memegang kontrol terhadap produsen mie instan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisa fundamental. Kita bisa lihat teknikalnya sedikit ya. Untuk harga dia sedang berada di supportnya, daerah dekat supportnya itu ada di 9.600, posisi sekarang di sekitar 9.800-an. Oke, untuk resisten terdekatnya itu ada di 10.600 sampai 11.050 dan 11.050. Untuk target ICBP di resisten yaitu 12.500 yang mungkin akan dicapai di awal 2021. Bagi yang investing bisa melakukan menggunakan technical untuk entry positionnya, dan kalau misalnya mau trading ini udah ada resisten terdekatnya, mungkin kalian bisa cari posisi entry yang tepat dan bisa take profit di resisten yang level take profit yang kalian mau. Kurang lebih seperti itu aja untuk analisa teknikal dan fundamental ICBP hari ini. Simpel aja, singkat aja. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Disclaimer, video ini bukan ajakan untuk kalian membeli ataupun rekomendasi, bukan. Video ini pure untuk edukasi dan informasi aja tentang saham ICBP. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Dan juga kalian komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan mengenai seputar saham, investasi, langsung tanya aja. Dan kalau kalian mau belajar saham gratis bersama 18.000 membernya, langsung join Telegram kita di SS Indonesia Profit. Langsung klik linknya di bawah karena gue udah taruh. Dan juga bisa ke Instagram @sekolah-saham.indonesia. Untuk sosial media pribadi gue atau ada TikTok, gue juga sering bahas saham di TikTok, juga di Instagram. Ada konten-konten tiap hari gue konsisten posting, jadi kalian bisa follow aja Instagram dan TikTok gue. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you banget teman-teman semua yang udah ikutin. Thank you banget atas supportnya. Semoga kalian sukses menjadi baik trader sukses ataupun investor sukses dan di segala bidang yang kalian geluti. Jadilah anak muda yang berkarya bagi bangsa ini. Semangat untuk kuliah kalian, sekolah kalian, dan yang cari uang, kerja, bisnis, apapun semangat. Dan satu pesan gue yang paling penting adalah jadilah anak muda yang berkontribusi bagi negara ini. Oke, salam sukses and see you on next video.